wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u lahu al-bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin 14 Ramadan 1440 Hijrah, bertepatan dengan 26 April 2021 Masehi, kita dapat berkumpul dalam acara kurma dengan judul Sosok yang Dirindukan Surga. Sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaih. Hadirin, telah pun disusun atur cara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, penyampaian materi. Dan terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridha Allah, mari kita mulakan acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur cara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Casan Arif. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Casan Arif yang telah membacakan sari tilawah. Hadirin yang berbahagia, atur cara selanjutnya, yaitu yang kita nantikan, penyampaian materi oleh Saudari Dinatu Salma. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
jahra Ramadan syahru siyam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidul alam wa ala alihi wa ashabil qarim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Presiden OMI, yang terhormat kepada Ketua Pelaksana Kegiatan Kurma, yang terhormat kepada panitia yang bertugas hari ini, dan yang saya sayangi kepada kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia yang dimanapun berada, semoga Allah selalu merahmati. Alhamdulillah. Untayan syukur yang tiada ukur kepada Zat yang Maha Ghafur. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas taufik dan hidayahnya dan atas nikmat sehat, iman dan Islam, kita masih dipertemukan di Zoom meeting hari ini yang mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Bersyukur kepada Allah karena kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berapa banyak orang tua kita, berapa banyak kakek dan nenek kita, berapa banyak guru-guru kita, dan berapa banyak saudara dan teman-teman kita yang tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Sebab dia sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya lah kita mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang suci ini, bulan yang penuh ampunan. Selawat serta salam selalu tertuang keariban baginda besar Nabi Muhammad SAW yang berkat beliau kita dibawa dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak bersama beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat uzma di hari akhir nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita ditanya, mau nggak masuk surga? Pasti kita menjawab, iyalah, pasti kita mau masuk surga. Siapapun orangnya, apapun itu statusnya, sekalipun dia setiap hari ya melakukan perbuatan maksiat, melakukan kezaliman diri sendiri dan orang lain, pasti kalau ditanya tentang mau masuk surga nggak, pasti jawabnya mau. Tempat sebaik-baiknya kembali adalah surga. Surga adalah tempat terindah yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Seandainya manusia mengetahui gambaran surga yang sebenarnya itu seperti apa, pasti kita akan melakukan kerja keras sekuat mungkin, yaitu melakukan amal ibadah sebanyak mungkin dan menjauhi segala larangannya. Rasulullah pernah bersabda, seandainya manusia, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan Ibnu Abbas, al-jannatu mustaqotun ila arba'atan nafs. Surga merindukan 4 golongan manusia. Kalau kita yang merindukan surga, ini malah sebaliknya ya. Surga merindukan manusia yang termasuk golongan 4 ini. Nah, apa saja itu golongannya? Talil Quran. Ini golongan pertama, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran.
Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Maka sudah sepantasnya kita berteman baik dengan Al-Quran. Dan bagi orang yang membaca itu dinilai ibadah. Dan dalam satu huruf kita membaca Al-Quran itu Allah beri nilai 10 kebaikan ya, 10 kebaikan. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran kata alif lam mim, kita hitung alif itu 10 kebaikan dan lam mim itu 10 kebaikan juga. Maka kita kita diberi Allah itu 30 kebaikan. Nah, apalagi nih, kita lagi di bulan Ramadan. Kalau kita membaca Al-Quran, kita sudah dapat dilipat gandakan ya. Yang tadinya 10 bisa jadi 20, 30, 40. Terus selanjutnya wahafidul lisan. Wahafidul lisan itu golongan orang yang menjaga lidah. Menjaga lidah itu maksudnya dia pandai menempatkan lidahnya di waktu yang benar. Misalkan kalau ada orang bicara, kita harusnya diam kan. Bukan kita ngobrol, itu berarti kita tidak tahu diri. Terus sebaliknya lagi, kalau kita disuruh bicara, terus kita malah diam, itu juga nggak baik. Karena dalam penyampaian yang baik, itu akan mendapatkan nilai kebaikan juga untuk kita dan orang lain. Nah, terutama juga di bulan Ramadan. Kita harus menjaga lisan kita. Kita nggak boleh menggibahin tetangga. Kita nggak boleh bahas aib teman-teman kita. Apalagi kita sebarin di medsos. Udah itu amal dosa jahiliyah. Jadi dosanya mengalir terus gitu. Jadi pahala yang kita kumpulin nih selama bulan Ramadan, kita tanpa kita sadari nih, kita hanguskan oleh ucapan lisan kita yang ada di medsos. Jadi sudah sepatutnya kita menjaga lisan kita, menempatkan perkataan kita di tempat yang benar-benar itu harusnya kita diam dan di mana kita harus bicara. Golongan yang ketiga yaitu wamut imil jian. Wamut imil jian ini orang yang gemar memberi makan orang yang lapar. Bisa jadi ini dikatakan orang yang suka bersedekah. Nah, ada hadis Nabi, untuk orang yang bersedekah itu, maka dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah, dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Tapi kalau orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil, itu malah lain. Jauh dari Allah, jauh juga dari manusia, dan jauh lagi dari surganya Allah. Tapi orang itu tuh deket banget sama nerakanya Allah. Maka saya berpesan juga, saya juga ingin menjadi orang yang dermawan. Kita sama-sama mencintai sedekah, karena sedekah itu mendekatkan kita kepada surganya Allah, mendekatkan kita dengan manusia, dan kita juga dekat dengan Allah. Selanjutnya, wasoimi fi syahri Ramadan. Wasoimi fi syahri Ramadan itu golongan orang yang berpuasa, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu puasanya yaitu puasa Ramadan ya. Kita berarti harus menjaga puasa kita dan menjaga lisan supaya amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu tidak sia-sia, tidak hangus ya. Terus kita senantiasa memberikan perhitungan untuk kita supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi. Karena dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak baca Al-Quran, kita bisa merasakan nikmat yang paling indah, yaitu bisa masuk ke golongan orang yang dirindukan surga. Cukup sekian untuk saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang waktunya untuk
sesi berdiskusi. Kepada para audien dipersilahkan. Ya, baik. Di kolom chat ada yang bertanya, bagaimana taubatnya orang penghafal Al-Quran yang melupakan sahabat terbaiknya? Pertanyaan dari Kak Bakin Al-Karim. Orang yang pecinta Al-Quran pasti tahu makna yang sudah dia baca, ya kan? Karena dari membaca itu kita bisa tahu perintah Allah yang baik itu mana, yang harus dijauhkan itu mana. Misalkan ini di sini melupakan sahabat terbaiknya. Melupakan sahabat terbaiknya. Sahabat terbaiknya itu siapa maksudnya? Saya kan nggak tahu. Al-Quran. Sahabat terbaik. Ya, kenapa? Sahabat terbaiknya Al-Quran. Oh, sahabat terbaiknya Al-Quran. Oh, maaf, saya salah tangkap. Melupakan Al-Quran. Di sini kan dikatakan dia sudah bertobat dari perbuatan yang tidak baik, tapi dia merupakan sahabat terbaiknya. Nah, bisa jadi ya, kalau menurut saya, kalau orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dia nggak mungkin loh melupakan Al-Quran, karena Al-Quran itu teman kita.
Al-Quran itu yang membawa kita, yang membantu kita ketika nanti di akhir kiamat. Jadi bagaimana? Jadi ya mungkin orang yang bertobat itu belum sesungguhnya ya mengerti arti taubat. Taubat kan kembali. Ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin kayak kembali ke jalan yang salah lagi. Dia sudah insaf karena Allah. Kalau udah karena Allah, pasti Allah mudahkan jalannya. Dia nggak akan kembali. Walaupun digoda sama nafsu kan banyak. Ada nafsu amarah, nafsu setan malah apalagi. Pasti dia langsung berpikir untuk tidak melakukan lagi. Karena perbuatan yang misalkan kita tidak bisa membaca Al-Quran, ataupun kita melupakan Al-Quran, seharusnya kita perbaiki untuk kita lebih bisa bersahabat dengan Al-Quran dan tidak melupakan Al-Quran, gitu. Ya, saya di sini juga sama-sama belajar kepada kakak-kakak. Karena manusia itu kan butuh proses menuju ke orang yang lebih baik lagi. Ya walaupun prosesnya berat, tapi kalau kita jalani dengan ikhlas, lillahi ta'ala, pasti insya Allah kita bisa sampai ke tujuan kita. Ya, terima kasih kepada Kak Bakin Al-Karim. Ada lagi nih dari namanya lucu ya, Jiwa Pendosa. Ya maaf, nah ini kakak nama aslinya siapa ya kak? Masa namanya Jiwa Pendosa, pasti kakak punya nama yang bagus dong. Nama kan adalah pemberian dari orang tua. Namanya Raffi dari Pacitan. Oh, kakak Raffi. Salam kenal kakak Raffi dari Pacitan. Kakak Raffi bertanya, apakah orang syirik masih bisa masuk surga? Orang syirik masuk surga. Syirik kan itu menyekutukan Allah ya. Menyekutukan Allah otomatis berarti ya. Kalau misalkan itu ya, kalau misalkan dia syirik, otomatis menyekutukan Allah, tidak mau percaya atas kebesaran Allah dan dia lebih percaya sama benda-benda mistis yang dianggap dia punya kekuatan ya. Terus kalau misalkan kita pengen tahu apa orang itu masuk surga, ya kalau saya nggak tahu. Karena surga dan neraka itu ada di tangan Allah. Saya bukan Tuhannya. Jadi saya hanya bisa paham kalau misalkan orang syirik itu pasti dibenci Allah dan dimurkai Allah. Maka alangkah baiknya kita menghindari perbuatan syirik. Perbuatan yang menyekutukan Allah. Begitu, Kak. Apakah tobatnya diterima ya? Tobatnya diterima nggak? Ya kalau misalkan tadi lagi, kalau misalkan dia sungguh-sungguh, dia benar-benar mau bertobat, nggak mau ngelakuin syirik lagi. Syirik kan ada dua ya, ada syirik kubro sama syirik kecil. Sigor ya. Kalau syirik besar kan berarti syirik yang benar-benar ya menyentuhkan Allah. Tapi kalau syirik sigor tuh syirik yang misalkan dia lagi sakit, tapi dia berterima kasih sama dokter, itu sedikit salah satu syirik. Tapi kita nggak pernah sadar. Maka kalau misalkan kita mendapatkan kesehatan, terus kita ditolong dibantu sama dokter, kita ucap alhamdulillahirobbilalamin dulu, terima kasih kepada Allah, baru kita baru bilang kan, terima kasih kepada dokter ini sudah memberikan obat yang baik untuk saya gitu. Ya, terima kasih pada Kak Raffi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Kakak Sri Widodo ya. Oh, Abi apa?
bagaimana nilai kita membaca dengan mengacak jusnya. Bagaimana baiknya kita membaca Al-Quran? Ya, saya juga pas dapat laporan dari ketua kelas, saya dapat juz 10. Nah, saya kaget di situ juga sama, kok kita membacanya ngacak ya dari juz 10 dulu. Tapi kan kalau misalkan kita lihat juz pertama itu udah ada yang dibaca sama absensi nomor 1. Nah, otomatis kan satu hari itu kita bareng-bareng kan sekelas. Misalkan kelas kita ada 30 orang, berarti sehari kita langsung bisa satu hataman kan. Yang mungkin kalau menurut saya nilainya kalau misalnya kita niatnya karena Allah, ya kita bisa mendapat nilai ibadah, nilai amal baik ya. Nah, tapi alangkah baiknya ya kita harus dari surat Al-Fatihah dari awal. Dari awal bukannya Al-Quran kan itu surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Nah, itu malah lebih baik lagi. Ya. Boleh menambahkan? Ya, iya kakak, silahkan. Jadi nggak ada masalah, Bi. Mau baca dari surat An-Nas dulu, mau baca dari Al-Fatihah dulu. Tidak ada masalah. Yang penting kita tergantung niatnya, Bi. Kita mau dari surat yang kita sukai dulu. Kita misalnya surat Al-Waqiah. Yang surat yang kita baca sering. Kita cintai Al-Waqiah. Kita mulai dari Al-Waqiah dulu. Jadi intinya kita membaca Al-Quran dari surat yang kita sukai. Oh, Kakak Bakin, kalau misalkan Kakak Bakin suka surat Al-Waqiah ya. Terus Kakak mau mulai dari surat Al-Waqiah dulu. Nah, kalau menurut saya, kalau membacanya seperti itu ya mungkin kalau kita kan nggak pernah tahu mana yang bagus tuh kayak gimana ya. Tapi kalau misalnya kita berpikir lagi ya, kalau misalnya kita baca suratnya di loncat-loncat, nanti kita gimana ya? Masanya nanti dari Al-Waqiah terus sampai akhir kan, sampai An-Nas, terus kan itu jadinya kayak gimana ya? Ya buat bingung. Maksudnya kan tadi saya bilangnya misalkan satu hari kan tadi saya dapat laporan misalkan dari kampus kan disuruh laporan tadarus. Nah, satu orang itu kan 1 juz. Pasti dimulainya itu dari absen pertama itu juz 1 sampai misalkan siswa yang ke-30 ya berarti dapat juz 30. Nah, itu kan tidak mengacak. Jadi kita ikut membantu, ikut berpartisipasi supaya nanti di hari itu kita bisa khatam satu Al-Quran begitu kakak. Tapi mungkin dari para audien bisa menambahkan. Ya, boleh menambahkan? Ya, silahkan kakak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Elvira dari PGMI 2. Jadi sebenarnya tadi benar ada benarnya tadi yang dikatakan oleh Kak Bakin tadi, bahwa yang namanya baca Quran itu bebas juga, nggak usah berurutan. Maksudnya kalaupun emang ada target per juz kayak gitu, ya ikuti aja sistemnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan emang mau kita baca tadarus untuk target diri kita sendiri, kan diri kita kan harus punya target kan masing-masing pastinya. Kalau misalnya memang targetnya untuk diri kita sendiri, ya bebas, benar tadi kata Kak Bakin. Mau saya dari surat Al-Waqiah ke belakang terus-terusan terus ke depan lagi, yang penting kan hatam. Maksudnya kita punya target mau berapa juz dalam sehari gitu. Diri kita nih punya target. Misal saya dari Al-Waqiah sampai Anas harus bisa nyampe 12 hari bulan Ramadan gitu.
Nanti 18 harinya berarti dari juz 1 dari Al-Fatihah sampai ke sebelum surat Al-Waqiah, bisa aja kayak gitu. Karena kan wahyu dari Allah, Al-Qur'an ini kan diturunkan juga tidak berasal dari surat Al-Fatihah gitu. Kan wahyu yang pertama kali diturunkan juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan ada di juz 30 surat Al-Alaq gitu. Kalaupun saya baca dari Al-Alaq juga ya nggak apa-apa gitu, karena itu target dari kita. Tapi kalau misalnya memang sistemnya memang dari mahad harus ini juz segini, ini dari, ya laksanakan saja gitu. Itu kan emang kewajiban yang memang harus kita tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalnya memang untuk diri kita pribadi punya target, saya mau dari surat Al-Waqiah atau saya mau dari surat An-Nas bahkan, ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Ya, sekian, alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada KL. Tapi kalau misalkan itu kan dinilai dari surat turunnya surat. Tapi kalau dari pengertiannya kan mushaf itu yang diturunkan secara berangsur-angsur, yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Terus awalan suratnya kan dari surat An-Nas. Surat Al-Fatihah, maaf. Awalan suratnya dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ya, saya sih ya kita lain pendapat, pasti lain makna juga ya. Kalau saya maknanya kalau misalkan membaca Al-Qur'an itu kan kayak aturan dari Allah, pedoman buat kita. Nah, kalau bagusnya kan berarti dari awal surat Al-Fatihah itu kan sudah pokoknya. Tapi kan kita nggak boleh saklek kan. Saklek tuh maksudnya nggak boleh orang kaku ya. Jadi apapun itu, kalau misalkan niatnya ibadah ya kan, niat ibadah karena Allah, ya boleh-boleh saja, asalkan tidak lain niat. Misalnya kita baca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah itu kan surat misalnya minta sesuatu, ya misalnya surat An-Nisa gitu kan. Surat An-Nisa, terus kita niatnya tuh lain gitu, niatnya cuma buat supaya kita cantik gitu kan, ada kan yang bilang begitu. Terus surat Ar-Rahman supaya rezekinya ngalir. Itu yang salah ya, karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Ada lagi pertanyaan dari Kak Sarijan. Bagaimana caranya untuk istiqomah dalam mengamalkan Al-Qur'an? Cara istiqomahnya ya kita harus yakin dari hati ya. Karena kalau hati kita udah mantep, hati kita udah benar-benar mau mengamalkan Al-Qur'an, pasti kita Allah berikan jalan kemudahan ya. Allah berikan kemudahan. Dari membaca kan kita pasti bisa mengerti tuntutan dari Allah itu seperti apa. Oh iya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.45, mohon maaf pada kakak-kakak yang sudah memberikan sumbangsi pertanyaan. Semoga lain waktu bisa dapat bertemu kembali dan kita masih sehat ya, masih dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada kakak-kakak audien, dan saya kembalikan kepada Kak Alisa Tusina Asrobi. Padanya diserahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri, yaitu Kak Dinatu Salma. Ada beberapa kata sebagai closing statement. Dengan sujud kau meminta, dengan rukuk kau terlunta, dengannya kau jaga nafas dunia. Tuhan faham engkau, engkau faham Tuhan. Tuhan dekat engkau, engkau dekat Tuhan. Maka dari itu, jadilah insan
yang selalu rindu akan surganya. Dengan selalu membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang lapar, dan berpuasa di bulan Ramadan. Baik, itulah akhir dari acara ini. Hadirin yang berbahagia, terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan acara ini. Es durian biji selasih, cukup sekian, terima kasih. Mari kita sempurnakan acara pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Waktunya masih banyak. Nggak ada dokumentasi nih. Biasanya sampai jam 6, Pak. Biasanya ada waktunya ya. Waktunya masih 9 menit ya. Tapi karena sudah ditutup, diucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah hadir.
Disilahkan untuk kembali ke aktivitasnya masing-masing.